Pemirsa, pandemi COVID-19 berdampak besar bagi pedagang pernak-pernik Imlek tahun ini. Omset penjualan menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Kawasan pecinan petak 9 di Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat dipenuhi warga yang akan merayakan Imlek. Para pedagang pernak-pernik Imlek menjajakan beragam dagangan seperti lampion, kartu ucapan, hiasan dinding, angpau, gantungan kunci, hingga masker bernuansa Imlek. Meski terlihat ramai, pedagang pernak-pernik Imlek mengaku hasil penjualan tahun ini menurun hingga 60% karena pandemi COVID-19. Demi meraup untung, para pedagang menerapkan berbagai strategi seperti pemberian promo dan diskon untuk menarik pembeli. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polisi menangkap satu terduga pelaku pembunuhan satu keluarga di Rembang, Jawa Tengah. Tersangka sempat membunuh korban membunuh diri saat menjalani perawatan di rumah sakit. Polisi telah menangkap pembunuh satu keluarga di Rembang, Jawa Tengah. Namun polisi belum bisa menghadirkan tersangka ke publik karena yang bersangkutan mencoba bunuh diri dan saat ini menjalani perawatan di rumah sakit. Berdasarkan penyelidikan Polres Rembang dibantu aparat Polda Jawa Tengah, pihaknya menetapkan seorang tersangka pelaku, Sumani, warga Dusun Pandak, Desa Pragu, Kecamatan Sulang. Sebelum kejadian, Sumani sempat datang bertamu ke rumah korban tanggal 3 Februari 2021. Polisi menetapkannya sebagai tersangka tunggal setelah mencocokkan barang bukti. Motif pelaku adalah dendam pribadi. Jadi pembunuhan berencana yang disertai dengan benturan pemberatan ini dilakukan oleh seorang atas nama Sumani yang sampai sekarang belum bisa diambil keterangannya karena yang bersangkutan sakit. Ini kita awali pada saat kejadian ini adalah tanggal 3 Februari kemarin, yang perkiraannya pembunuhan itu dilaksanakan pada pukul 21 sampai pukul 24. Sebelumnya satu keluarga di Rembang, Jawa Tengah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di rumahnya Kamis 4 Februari lalu. Satu di antara 4 orang yang meninggal adalah pemilik Padepokan Seni Ongkojoyo, Anom Subekti. Sementara korban lainnya merupakan istri, anak, dan cucu Subekti. Polisi menduga keempatnya tewas dibunuh. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Upaya penyelundupan narkoba jenis sabu melalui jalur laut oleh jaringan narkoba internasional digagalkan petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri. Sedikitnya 353 kg sabu disita dari tangan 11 orang tersangka yang diamankan. Barreskrim Polri mengamankan ratusan kilogram sabu dari sebuah kapal ikan di Pelabuhan Rakyat Desa Matang Bangka, Kecamatan Juinep, Kabupaten Biren, Aceh, awal akhir Januari silam. Barang haram yang dibawa dari Malaysia ini dikemas ke dalam 343 kotak makan untuk diselundupkan ke Indonesia. Petugas mengerahkan anjing pelacak dan memburu para tersangka ke sejumlah ladang dan pemukiman di 2 lokasi terpisah yang diduga sebagai tempat persembunyian. Hasilnya, petugas kembali menemukan 120 gram sabu. Petugas juga mengamankan 11 orang tersangka. Ratusan kilogram sabu ini adalah milik jaringan internasional Timur Tengah, Malaysia, dan Aceh. TKP Desa Musanah Tambo di Kabupaten Biren juga. Jadi ketiganya TKP tersebut di Kabupaten Biren. Dengan barang bukti yang diamankan seberat 353 kg sabu, kemudian 11 tersangka. Ya. Sekarang semua masih dalam proses dan pengembangan daripada pihak kepolisian. Para tersangka dan barang bukti kini berada di Direktorat 4 Tindak Pidana Narkoba Barreskrim. Penyelidikan kasus tewasnya 6 laskar FPI masih terus bergulir. Mabes Polri minta Komnas HAM serahkan barang bukti penting yang dibutuhkan terkait tewasnya laskar FPI untuk dapat memproses laporan Komnas HAM. Hasil investigasi dari Komnas HAM terhadap kejadian di kilometer 50. Ada dua hal tentunya yang dicermati oleh
Polri dalam hal ini. Yang pertama adalah kejadian penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang bertugas. Dan yang kedua, permasalahan unlawful killing. Yang diterima oleh Polri dalam hal ini adalah hasil investigasi dari Komnas HAM yang berjumlah lebih kurang 60 halaman. Dan sesuatu yang menjadi lebih penting untuk Polri dapat menindaklanjuti daripada permasalahan ini adalah barang bukti yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Komnas HAM. Oleh karena itu, tindak lanjut ke depan, Polri akan berkoordinasi dengan Komnas HAM. Media sosial dihebohkan oleh sebuah jasa penyelenggara pernikahan yang menganjurkan pernikahan dini dan menikah siri. Hal itu membuat sejumlah pihak gerah. KPAI serta sekelompok masyarakat melaporkan WO tersebut ke polisi. Jasa penyelenggara pernikahan bernama Aisa Weddings menghebohkan dunia maya karena menganjurkan pernikahan dini terhadap perempuan muslim. Dalam situsnya, wedding organizer ini menganjurkan pernikahan pada usia 12 hingga 21 tahun. Tak hanya itu, Aisa Wedding juga menganjurkan menikah siri walau tidak akan diakui oleh kantor urusan agama. Komisi Perlindungan Anak Indonesia pun turun tangan dan melaporkan wedding organizer Aisa Weddings ke Mabes Polri. Sesuai dengan tusi kami di Undang-Undang 35, KPAI dapat melaporkan kepada pihak berwajib terkait pelanggaran hak anak. Kami melaporkan ini kepada Mabes Polri dan sudah sejak semalam Mabes juga melakukan penyelidikan ya terkait kasus ini. Dan kenapa kemudian kami concern, karena perkawinan anak itu melanggar banyak hak anak, hak pendidikan, hak untuk kesehatan yang baik gitu ya, derajat kesehatan yang baik, kemudian juga hak bermain. Tak hanya KPAI, masyarakat yang tergabung dalam Milenial Indonesia juga melapor ke Polda Metro Jaya. Kelompok masyarakat ini menilai iklan Aisa Weddings dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta terdapat unsur diskriminasi terhadap perempuan. Sementara setelah mendapat kecaman dari warganet, situs aisaweddings.com kini tak bisa diakses. KPAI juga meminta Kementerian Kominfo untuk segera menutup situs aisaweddings.com. Tim Liputan AI News melaporkan. Seorang wanita muda ditemukan tewas di dalam lemari kamar sebuah hotel di Semarang, Jawa Tengah. Sesaat lagi di AI News Malam.